yang didiskusikan di media. Kantor Bahasa dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu menggelar pelatihan teknis bahasa untuk meningkatkan kompetensi wartawan dalam bertugas. Pelatihan ini diikuti oleh wartawan perwakilan lembaga pers lingkungan Provinsi Bengkulu. Menariknya, kegiatan yang digelar di Hotel Nala Kota Bengkulu 16 sampai dengan 17 Juli ini dihadiri oleh wartawan senior dan wartawan junior. Dalam arahannya, Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Zaki Antoni, mengungkapkan kemajuan teknologi dan informasi mengubah seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Informasi apapun dapat diakses menggunakan teknologi canggih yang dapat meyakinkan masyarakat. Ditegaskan oleh Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Zaki Antoni, semua orang bisa memproduksi informasi dengan kemampuan jurnalistik melalui YouTube, Facebook, dan lain-lain. Artinya kemajuan teknologi dan informasi menjadi ancaman lembaga pers jika tidak mampu mengupgrade diri. Oleh karena itu, tingkatkan kemampuan jurnalistik dan selalu berinovasi agar produk pers, yaitu berita, selalu terjual mahal. Untuk Zaki. Ancaman juga bagi dunia pers kalau kita tidak mengupgrade diri. Ya. Orang melakukan wawancara, orang melakukan menyebarluaskan informasi, menjadi reporter, tapi dia cukup menggunakan channel YouTube. Ya. Dan yang ditonton itu ribuan, bahkan ada jutaan. Nah, sekarang menjadi pembicaraan di Jakarta bahwa karena pengaturannya belum jelas, ya, sehingga nanti akan ada revisi undang-undang penyiaran. Jadi penyebarluasan informasi yang berbasis internet, ya, itu akan diatur lebih detail, ya, sehingga Netflix dan sebagainya itu nanti akan diatur di sana. Orang kemarin ada perdebatan ketika Deddy Corbuzier melakukan wawancara dengan mantan Menteri Kesehatan, ya, Siti Fadila Supari, ya. Kemarin menjadi perdebatan di PWI Pusat dan Dewan Pers. Ini termasuk karya jurnalistik nggak? Ya. Kenapa? Karena penontonnya itu di atas 5 juta. Ya. Kali 500 perak aja lah satu penonton itu berapa penghasilan dari channel itu. Sementara Deddy Corbuzier ini bukan wartawan. Dia tidak bekerja pada perusahaan pers yang berbadan hukum. Tapi dia melakukan kegiatan itu karena ada kebebasan berekspresi, ya, karena ada kebebasan mencari informasi. Nah, kebebasan mencari informasi ini kita dilindungi oleh undang-undang. Nah, saya ingin menekankan benang merah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita yang memang betul-betul bekerja pada perusahaan pers, yang memang betul-betul profesi sebagai wartawan, harus mengikuti perkembangan ini. Kalau karya yang kita buat itu tidak sesuai dengan yang diinginkan publik, ya, kita akan tersingkir oleh mereka-mereka yang mampu menyajikan informasi secara lebih aktual, lebih akurat, dan sesuai dengan yang dibutuhkan publik. Jadi ada pasar juga pers itu. Jangan kita menyajikan informasi ini, tapi publik sebetulnya butuh informasi yang lain. Jadi nggak sesuai. Kira-kira siapa yang akan membaca, siapa yang akan menonton karya jurnalistik kita? Ini perkembangan ini yang harus kita ikuti, yang harus kita sikapi, supaya kita karya-karya pers kita tetap menjadi rujukan masyarakat. Sekarang jujur saja, masyarakat itu sudah mulai beralih ya sebagian, khususnya masyarakat perkotaan.
Ya. Ada salah satu akun, ya nggak usah saya sebutkan, ya itu followernya itu sangat banyak sekali, tapi dia bukan perusahaan pers itu, ya. Tapi dia menyajikan informasi secara rutin, gitu ya, dan aktual. Dan sekarang saya perhatikan justru dipercaya masyarakat. Dia mampu meraih kepercayaan masyarakat keras itu. Salah satunya Bengkulu Info, ya. Bengkulu Info. Jadi informasi masyarakat percaya. Nah, sementara keras kepercayaan itulah yang paling berharga bagi kita wartawan, bagi kita yang bekerja pada perusahaan pers. Kepercayaan publik, percaya masyarakat. Kalau kita sudah meraih kepercayaan itu, kita akan dicari karya-karya jurnalistik kita. Tapi kalau masyarakat sudah nggak percaya, yakinlah kita mau share kemana saja, nggak akan ada yang baca, tidak akan ada yang baca. Jadi kepercayaan itu begitu pentingnya bagi kita perusahaan pers. Nah, kepercayaan itu hanya bisa diraih kalau kita bermutu karya kita. Penggunaan bahasa, penggunaan ini, pengambilan angle itu sudah pas. Itu akan dinilai masyarakat. Mungkin orang nggak mengatakan saya menilai karyanya, nggak mengatakan. Tapi sebetulnya masyarakat secara dengan sendirinya melakukan penilaian itu. Nah, kembali lagi ke soal persaingan tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang karena kita sudah menggenggam yang namanya kemerdekaan pers, maka kemerdekaan pers itu harus kita isi dengan rasa tanggung jawab. Ya, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan pers yang sekarang kita peroleh setelah zaman reformasi ini ada kepentingan bangsa, ada tanggung jawab sosial, ya, ada keberagaman masyarakat, dan ada norma-norma agama yang itu harus kita junjung. Itulah yang membedakan pers ini dengan yang bukan pers. Itulah yang membedakan karya-karya pers itu dengan karya-karya yang muncul di media sosial. Itulah yang membedakan informasi karya rekan-rekan wartawan itu dengan informasi-informasi yang muncul yang bukan oleh wartawan. Jadi kalau kita sama, ya, maka kita akan tergilas. Kita harus beda informasi kita dengan informasi di media sosial, itu harus beda. Di media sosial mereka tidak harus wartawan. Anak SD, anak SMP, bahkan pedagang di pasar Panorama, dia bisa nge-share informasi di akun yang dia miliki, bisa di YouTube-nya, bisa di Facebook-nya, bisa di Twitter dan sebagainya. Tanpa dia harus bekerja pada perusahaan pers, dia bisa menyebarluaskan informasi itu. Jadi ada sebagian fungsi-fungsi pers juga itu sekarang sudah bisa dikerjakan oleh masyarakat secara individu. Ya. Apa fungsi menyebarluaskan informasi? Kalau dulu yang namanya informasi itu yang punya otoritas, punya kewenangan itu ya wartawan. Sekarang siapa saja bisa menyebarluaskan informasi. Coba perhatikan. Mana sekarang ini sudah mulai ini. So, orang aktifnya mengikuti perkembangan. Sementara itu, Kepala Kantor Bahasa Bengkulu, Karyono, menjelaskan pihaknya sangat bangga telah bermitra dengan PWI Provinsi Bengkulu. Ia mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi wartawan di Provinsi Bengkulu. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pers untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam hal menyampaikan informasi. Oleh karena itu, kita mengupgrade kembali pengetahuan jurnalistik wartawan senior dan wartawan junior agar tetap mampu bersaing di era teknologi canggih tentunya. Inti dari kegiatan peningkatan atau bimbingan teknik ini bukan menggurui Bapak Ibu yang sudah melalang buana dalam menulis di media, tapi tujuannya adalah mengingatkan kembali lebih-lebih Pak Budi yang sudah tua, mengingatkan ejaan yang dulu Pak Option yang sudah pernah diterima pada waktu di bangku sekolah, karena sekarang ada ejaan PWP yang baru, ejaan yang baru, jadi ada semacam
kalau kata Pak Ketua BPU upgrade ya Pak di tingkatkan daya dorongnya lagi supaya Bapak Ibu para penulis karena sudah yang tua-tua ini nanti akan tergerus kalau tidak ikut mengikuti arus perkembangan zaman. Demikian Dara Juang Online melaporkan.